Assalamualaikum Re. Balik lagi dengan aku Hayati Nufus dan adik ipar aku Vina Nadifa. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan, mulai dari A sampai Z. Apa yang bikin kita sampai saat ini bisa berjuang, bisa terus berjuang, terus belajar. Apa yang bikin kita itu termotivasi dengan semua hal. Akan langsung ngobrol dengan bicara kita Vina Nadifa. Oke, di sini kita kisah sama-sama nih, alhamdulillahnya menjadi wanita pilihan. Asik. Kenapa pilihan? Ya kita hidup di tengah rantau gitu ya, sama-sama menjadi wanita yang berada di ibu kota yang mungkin sedang berjuang juga. Dari kisah beliau yang masya Allah juga gitu, ketika melewati masa-masa kritis kehidupan, melewati masa kritis konflik dalam hidupnya, nah yang masya Allah juga jalan hidup Vina Nadifa di rantauan. Dari sebelum merantau juga masya Allah banget gimana caranya dia bisa sekuat, sehebat baca, sehafizah ini masya Allah. Kayak di sini musim salju. gitu guys. Oke ya, stylenya lagi Ya, bikin orang gimana ya, lagi pengen jadi orang misterius gitu, kayak konsepnya dia makin misterius. dari yang terus tahu perjalanan hidup kamu yakin dari kamu lulus pondok ya, pondok kamu di asrama kan? Iya. Itu kenapa kok bisa kamu kuliah mau merantau plus ambil jurusan sastra Arab lagi? Itu gimana awalnya? Kalau nggak salah kamu sebelum kuliah itu kamu nuntut ilmu dulu ya? Gimana tuh? Coba tolong ceritain dong. Kok bisa semotivasi itu loh? Keren banget ya. Gue pengen cerita. Siapa tahu kan di sini teman-teman juga ada yang mau lanjut kuliah, atau siapa tahu juga di sini ada yang jejaknya sama kayak Vina Nadifa. Makanya kita dengar dulu nih. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Minum gue kayak nervous gitu ya. Ayo dah. Oke. Jadi dulu tuh di sebelum di kuliah itu aku ke salah satu pondok bukan gitu. Dan dari situ sih sebenarnya mulai memahami suatu belajar kehidupan. Ternyata saat dari pondok asal itu sebenarnya juga agak bentrok gitu ya sama orang tua, karena aku juga pengen langsung kuliah. Gitu, pengen kuliah, tapi mungkin dari pihak orang tua punya cita-cita lain gitu seorang anaknya, apalagi perempuan yang mungkin ketakutan kayak saya gini gitu. Pengen anaknya lebih kalem, lebih tobat gitu kan, solihah gitu ya. Ya udah, akhirnya ya cari-cari informasi dan alhamdulillah keterima tuh di Jakarta di pondok pesantren Tafiz, namanya sebutin ya? Boleh sebutin. Di pondok Tafiz Al Usmani, dan di situ itu khusus menghafal, tapi juga ada beberapa kelas lembaga yang memang untuk belajar Al-Quran gitu. Nah di situ motivasi aku awalnya sih sebenarnya gak punya motivasi awal ya, karena ikutin orang tua. Karena kalau segala sesuatu ikutin orang tua itu tak motivasi menurut aku. Jadi itu dorongan dari orang tua juga. Iya, gitu. Jadi ya udah ikutin aja gitu. Semoga ada berkahnya sendiri untuk orang tua. Gitu. Ya udah di situ teh harapan buat kuliah sedikit ditahan, bukan hilang tapi ditahan. Habis itu singkat cerita sama di sana ya diajarin banyak gitu kan, tidak hanya ngafal gitu kan, nggak hanya belajar Quran tapi juga cepat jadi staf pengurus administrasi, jaga koperasi, ya biasa anak pondok kenal sih juga anak pondok kan. Iya. Nah di situ selama sekitar 2 tahunan belajar hafal, ya alhamdulillah gitu dikasih kemudahan hidayah petunjuk gitu. Masya Allah, hafizah. Selesai doang nih, nggak tahu gitu. Alhamdulillah semoga dia juga masih bisa tetap menjaga gitu, masih dengan konsep hidup yang makin nggak karuan. Nah dari situ sebenarnya masih pengen tuh kuliah gitu kan, karena kuliah juga menurut aku masih cita-cita banyak di dalam diri gitu kan, suatu wishlist lah gitu. Ya udah cari-carilah info gitu kan, cari info, dapet itu di salah satu kampus di Jaksel, kampus swasta. Karena mungkin karena aku udah telat 2 tahun ya, jadi mungkin nggak bisa masuk yang negeri gitu kan, jadi iya. Waktu itu ya udah nanti aku kuliah nyari ilmu tambahan gitu kan. Ya udah deh dari situ
sebelum masuk di kampus swasta tersebut, kampusnya alhamdulillahnya sih sangat menunjang aku juga gitu, karena ambil bahasa Arab. Ya, kenapa bahasa Arab? Sastra Arab. Karena memang basicnya Arab dan pondok sebelum juga Arab. Terus masuk ke ke Quran juga kan Arab ya. Jadi tulisan Arab tuh udah bukan hal yang enak. Beda sama orang-orang misalnya nggak tulisan kayak anak IPA, matematika, mungkin kalau ngeliat angka itu udah enak gitu kan. Kalau gue kebalik, kalau ngeliat tulisan angka teliur pisan. Tapi kalau ngeliat tulisan Arab tuh kayak menarik gitu ya, kayak cuma beda huruf aja tuh ternyata bisa beda arti, cuma beda bunyi AI aja tuh kayak bisa beda arti ya? Gitu kan. Jadi kayak wah cocok nih sastra gitu kan, pengen tahu juga sih sastra di Arab tuh kayak gimana gitu. Ya udah deh, ambil di situ ya alhamdulillah dengan sinol juga terima deh gitu. Kalau Mbak kenapa? Kalau nggak salah Mbak juga anak UIN kan ya, jurusan bahasa Arab juga kan? Iya, tempat pas pun. Jadi ini dia alhamdulillah masya Allah juga bahasa Arabnya ya udah sempat juga berlalu lalang di dunia Arab gitu loh, dengan segala keterbatasan dan kelebihan. Kenapa harus yang di sama-sama di Jakarta sih, mungkin maksudnya kayak kenapa harus milih sastra gitu? Kenapa harus milih sastra? Sebenarnya sama ya alasannya kayak kamu, basicnya itu di Arab karena emang lulusan pondok gitu. Apalagi kan dulunya ada riwayat bagian bahasa gitu kan di pondok, riwayat ya gitu, makanya setelah lulus pondok itu nggak mikir mau ngambil jurusan apapun itu, nggak ada pilihan dan emang nggak milih gitu, malah benar-benar fokus udah niat ke sastra Arab gitu. Makanya waktu sebelum kuliah itu daftar di beberapa universitas dan itu selalu bahasa dan sastra Arab. nggak ada jurusan lain juga. Udah kayak nih skip. Emang udah fokusnya ke situ karena kan emang suka ya, sebenarnya emang gak jago-jago banget, cuman suka. Jadi kalau misalkan segala hal yang kita lakukan dengan suka itu ya menyenangkan aja. Benar banget. Kalau dia suka semuanya enak gitu loh. Iya, tanpa beban gitu ya, menikmati aja gitu sih, sama aja sebenarnya. Tapi selama jadi mahasiswa Arab sebenarnya tantangan apa sih? Kan kalau orang yang baru belajar bahasa Arab karena mungkin dia nggak bisa bahasa gitu. Sedangkan kalau Mbak sendiri kan udah punya basic Arab, aku juga punya basic. Kalau dari segi pribadi tantangannya apa sih masuk ke sastra Arab? Karena kan udah bisa bahasa Arab gitu loh. Apa emang ada tantangan atau it's easy overall gitu? Sebenarnya mungkin bukan tantangan ya, tapi kayak hal baru. Mungkin kita udah mengenal bahasa Arab di pondok sebelumnya gitu kan, tapi kan bahasa Arab yang masih basic banget, conversationnya juga ya masih yaumiyah lah gitu ya, sehari-hari. Nah ketika masuk ke dunia perkuliahan itu sih hal barunya, yaitu bahasa ilmiah, bahasa Arab gitu. Asik, betul sekali. Makanya gini, bedanya gini loh dek, kalau misalkan dulu kita selalu menggunakan kamus bahasa Arab di pondok tuh kayak Mahmud Yunus, kayak Umar Bakri, itu kan kamus legend ya cara. Tapi kalau misalkan di perkuliahan manhaj itu metode artinya. Kalau aku ya sama sih sebenarnya, karena mungkin penggunaan bahasa Arab yang di pondok sama dunia ilmiah itu memang sangat jauh berbeda gitu. Kalau di pondok mungkin kayak misalnya bahasa kita nggak ngerti Arab Indo di Arabin gitu. Contoh misalnya kejam gitu, jadi ilah saah tuh kan. Tapi kan dari kosakata aslinya kan nggak seperti itu. Iya, gitu betul. Nah itu yang harus kita rem gitu, karena apalagi anak pondok itu tantangan banget sih, kayak untuk bahasa apa yang misalnya yang biasa di pondok tuh kita gabung-gabungin buat jadi bahasa Indonesia yang nggak jelas gitu ya. Nah kalau di dunia perkuliahan kan nggak bisa kayak gitu, kita harus pakai bahasa baku, bahasa ilmiah, bahasa yang memang dipakai gitu kan dalam bahasa kosakatanya. Salah satunya tadi kayak kamus gitu-gitu juga. Apalagi kalau pada aku malah jarang pakai kamus itu, mungkin aku jarang tahu gitu ya. Dan banget nih, ternyata kamus bahasa Arab tuh ada jenis-jenisnya, ada perbedaan gitu, misalnya kamus A, kamus B, kamus C gitu kan. Nah aku yang aku tahu cuma satu, di mana udah pakai elektronik aja gitu di Google gitu ya. Aku kira cuma di gitu, ternyata emang banyak gitu kan. Tantangan banget sih buat anak pondok gitu. Iya betul. Kalau dari segi kebahasaannya pun memang kalau di perkuliahan tuh nggak semuanya bisa menunjang. Misalnya kayak di Arab, di pondok udah bisa bahasa Arab, terus pengen di perkuliahan lebih lancar gitu bahasa Arab tuh, menurut aku belum bisa seperti itu. Karena tergantung gimana circle, gimana temen, gimana cara penggunaan bahasa itu tersebut. Tapi yang poin plusnya di perkuliahan Arab itu yang nggak bisa didapat di yang lain tuh, kita jadi tahu berbagai macam dunia ilmu Arab gitu. Dari segi bahasa yang mungkin satu kata, kata ini ternyata bisa dipakai ke kata yang lain loh, kayak makna ini bisa dipakai ke makna yang lain loh gitu kan. Ada ekuivalensinya juga ada gitu dari setiap suatu kata. Jadi keren juga ya Arab gitu ya. Dan alhamdulillah kita agama Islam juga pakai bahasa Arab gitu. Jadi emang nggak salah sih Allah nurunin Al-Quran pakai bahasa Arab gitu. Jadi kayak syukur gitu kan. Bener juga ya kenapa kan pakai bahasa Arab, karena emang dari bahasa aja udah gila sih, ini satu bahasa bisa jadi kayak gini keren banget gitu. Itu sih
sih poin plusnya, mungkin dulu sekedar ngafalin kosakata bahasa Arabnya kan di pondok cuma yaumiyah lah kayak subah khair, subhan nur. Itu ternyata kalau dicek dari kata aslinya kan berbeda gitu kan. Gitu-gitu sih yang gitu. Dan hal yang baru lagi, lebih mengenal negara Timur Tengah. Yang dulunya aku sih orang yang suka Arab gitu tuh ya, jadi mungkin sebelum masuk kuliah itu ya aku tahu lah gitu sedikit tentang negara Arab, tapi ketika masuk ke perkuliahan itu lebih mantep lagi, tahu tentang Timur Tengahnya, tahu tentang karya-karya yang berkolaborasi dengan Indonesia gitu, pokoknya keren. lagi makanannya ya. Lagi makanannya porsi besar. Ya itu aku juga kalau aku sih nggak terlalu dunia Arab tentang budaya nggak terlalu enak gitu ya. Karena emang lebih sukanya di segi bahasanya gitu kan, bahasanya kan gitu ya. Tapi kayak kalau nggak salah aku pernah dengar dari informasi seorang wisudawan seseorang itu mengatakan, lu kan sering ke luar negeri ya? Ke Arab ngapain lu? Jualan Jualan kurma. Apa jadi itu gimana tuh bisa sampai ke sana gitu kan? Oke. Sebenarnya kalau misalkan pengalaman aku bisa keluar negeri ya, khususnya ke Arab Saudi. Nah, dapat umroh gratis lah, gimana coba? Gimana coba dapat umroh gratis ya, itu sponsor. Sponsor. Oke, kalau misalkan untuk seleksi itu pertama harus ada, kita mampu untuk berbahasa Arab gitu kan, entah itu dalam tulisan atau enggak dalam kalam. Momen aku ke Arab Saudi itu adalah momen dimana aku mengikuti acara internasional. Tapi di sana nggak bisa sembarang masuk. Kenapa? Karena seleksinya itu se-Indonesia. Apalagi bukan se-Indonesia aja, tapi orang Indonesia yang kuliah di Timur Tengah juga ikut diseleksi juga. Dengan apa? Dengan membuat esai, itu esai bahasa Arab. Di situ kemudian wawancara dan melalui beberapa seleksi administrasi. Gitu. Itu kok bisa? Sebenarnya Nufus juga nggak tahu kenapa itu bisa ya. Tanya sama yang ngasih tuh jalur ke sana kenapa bisa orang masuk? Nah dia sendiri nggak tahu kenapa. Iya nggak tahu. Soalnya serius. Nggak tahu, itu cuma iseng-iseng aja pertama. Gila, iseng-iseng aja udah masuk tuh, bagaimana kalau nggak iseng-iseng? Iya maksudnya. Dari kalian punya nggak sih iseng-iseng masuk gitu? Aneh. Tapi itu serius. Itu tuh tanpa niat, iseng-iseng aja gitu tuh. Ya udahlah gitu, coba siapa tahu bisa masuk, karena ternyata acara itu acara langka banget, dan nggak tahu itu tuh di tahun itu tuh kesempatan acara di Arab Saudi gitu. Ya udah deh gitu kan, mau coba. Ketika coba melalui beberapa tahap penyeleksian, alhamdulillah keterima gitu kan. Dan di tahap terakhir itu penyeleksian wawancara kan terakhir itu. Ya Allah, aku tuh pengen deh ngerasain umroh gitu dan sujud di depan Ka'bah, dan setiap sholat tuh selalu ngebayangin itu. Dan kebesokannya alhamdulillah Nubus masuk seleksi dong. Ya Allah, beneran ini gak nyangka banget gitu tuh ya. Tapi alhamdulillahnya keterima dari beberapa mahasiswa se-Indonesia kan. Ya udah akhirnya dari situ Nubus juga mikir otak lagi nih. Gimana cara bertahan hidup di sana? Ya, maksudnya gimana caranya supaya dapat duit nih, maksudnya buat berangkat ke sana gitu kan. Mungkin kalau misalkan umrohnya mah gratis, cuman masalah biaya acaranya dulu deh, karena kan acaranya di Madinah gitu kan. Selain umroh kali mungkin ya, travelnya juga mikirnya gitu, jadi gratis. Nah cuman biaya pesawat dan lain-lainnya kayak gitu, dari situ aku cari sponsor lah gitu. Entah itu waktu mahasiswa sih ya, nggak tahu, emang namanya juga bergajulan gitu kan, udah cewek-cewek bergajulan, udah nyari sponsor ke wali kota Tangsel, ke lembaganya Pak B.J. Habibie, ke kemana ya lah, ke Dubes Arab Saudi, pokoknya kemana-mana, ke Kemenpora. Sendiri. Awalnya sama temen, cuman H-1 temen tuh udah frustasi. Jadi aku tuh bareng sama temen tuh cuma beberapa proposal, yang bareng sama temen tuh gak ada yang cair, dia udah frustasi. Nah sedangkan Nufus itu kayak wah masih kurang nih gitu tuh, maksudnya duit sponsornya masih kurang. Akhirnya H-1 Nufus terus follow up gitu kan, tapi temen Nufus sudah nyerah duluan, Nufus tetap follow up, alhamdulillah dapet kayak gitu kan. Ya pokoknya menjalannya kayak gitulah deh. Intinya berangkat itu dengan sponsor kayak gitu, seneng aja gitu, seneng ngikutin kegiatan internasional tuh seneng. Apalagi dulu itu kan Nufus mikirnya ya gue nggak punya duit gitu kan, gue bisa ngikutin ini dari mana gitu tuh. Nah, kalau minta orang tua itu nggak mungkin, toh kuliah Nufus juga beasiswa gitu tuh ya. Sama nih. Ini ngikutin internasional berbayar malah minta orang tua gitu tuh. Akhirnya kan cari sponsor dari situ gitu ceritanya. Tuh guys, kan juga ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu ya jangan nyerah dulu gitu. Apalagi H-1 mungkin gue juga kalau jadi itu gampang nyerah gitu kan. Doang H-1 udah gak dapet apa-apa, di duit belum dateng. Juga kemarin pesawatnya.
alhamdulillah Ya. sih mbak segala. Ya tadi sih kalau bilang kun ya fayakun. Iya. Mungkin dengan mbak waktu sholat apa sering membayangkan Ka'bah, sering melihat gimana sih rasanya umroh dan sebagainya. Mungkin anak Allah udah kangen nih gitu kan selalu dipanggil sudah. Iya. Nanti dipanggil lagi deh kayaknya deh. Amin ya Allah, amin. Semoga aja dilancarkan semuanya. Amin. Semoga aku juga ya. Yang penting sih satu ada kemauan, itu aja. Where there is a will, there is a way. Ya. Apa itu? Ketika ada kemauan pasti ada jalan. Betul. Nah, terus kamu juga gimana nih? Sebelum kuliah tuh kamu udah ngehatamin semua Quran dulu nih, gimana dia? Ada tipsnya? Aduh, beliau ini Masya Allah gitu tuh, beliau sudah menghafal Quran, satu Quran Kali dilahap, yaitu 30 juz. Jadi luar biasa banget sih. Pokoknya Masya Allah banget deh dekat sama beliau ini. beliau lagi kayak mendiam gue. Jadi gimana rasanya? Serius nih. Serius dong, ini harus serius. Iya enggak? Siapa tahu penonton di sini kan ada yang mau jadi hafizoh. Gimana ya? Waktu awal itu kan waktu masuk tes, kita kan masuk di sana kan karena beasiswa juga gitu kan, jadi ada tesnya. Jadi waktu tes awal itu ada 2 kali tes. Pertama tes wawancara, kita lulus tes wawancara, itu tes kemampuan. Nah di tes kemampuan itu kita dikasih waktu sehari itu kau bisa ngafalin berapa halaman gitu, minimal 5 halaman. Wow. Itu aku ditantangin 5 halaman gitu kan. Aduh 5 halaman, cina gue halaman aja susah banget gitu dulunya kan. Tapi karena pengen juga gitu kan, kayak challenging banget tuh, benar-benar challenging banget yang 5 halaman dihitung tuh udah berapa ayat itu ya, panjang-panjang. Udah malah inget banget tuh surah pertama tuh surah Al-Anbiya itu di Oh iya? 17 itu random. Ustaznya juga ustaznya juga random, kamu hafalin surat ini ya 5 halaman, saya tunggu besok di jam yang sama gitu. Mampus ya, udah sadar tuh cuma tugasin ngafalin itu kan 5 halaman. Ya mungkin alhamdulillah basic di pondok dulu kan memang juga ngafal, tapi bukan ngafal Quran, kayak ngafal mata pelajaran aja okay. gitu. Cuma kan gak sebanyak itu. Oh jadi itu tuh suruh hafalannya random gitu? Iya, random buat masuk uji kompetensi, masuk tes Oh, gitu. masuk tes. Nah dari situ udahlah terus dikejar, diusahain seharian itu. Nggak tahu ya juga atas izin Allah juga bisa gitu. Ternyata aku juga pada hari itu kok gue bisa ya 5 halaman 5 halaman yang memang nggak pernah dihafal ayatnya, nggak pernah dengar apa nggak pernah dengar gitu kan. Ya udah akhirnya dapet kan tuh 5 halaman, jadi ya alhamdulillahnya langsung kan lulus gitu kan. Alhamdulillah. Masuk pertama masa orientasi itu kita belum bisa ngafal gitu kan, tapi ada tahsinnya dulu. Nah di sana tuh dilarang ngafal kalau tahsinnya belum benar. Di situ ada mungkin dia mungkin mau ngasih tahu jangan sombong jadi orang gitu. jadi menurut aku tuh kayak ngapain sih? Maksudnya aku kan karena rencana target aku tuh udah setahun aja gitu ngafal biar cepat selesai. Tapi kok harus ada tahsin dulu gitu kan? Bacaan gue jelek, gue bisa baca Quran. Kok ngapain dia harus ada tahsin dulu? Itu kayak gitu. Iya, gitu. iya. Dan akhirnya ya udahlah ngikutin peraturan aja gitu kan, ngikut tahsin. Dan ternyata dibagi-bagi tahsinnya. Nah alhamdulillahnya aku tuh dapet ustazah saya tahsin aku tuh yang dia udah sanatnya itu saat ke-33 kalau nggak salah beliau. Jadi itu benar-benar kefasihannya, terus panjang pendeknya dan sebagainya itu benar-benar detail. Wow. Gue kan nggak pernah kayak cuma baca Al-Fatihah aja gak salah semua. Ingat banget itu bang. Terus ini emang salahnya di mana sih gitu. Coba ngomong A dulu tuh pakai berulang-ulang gitu kan. Keren banget ya. Karena memang beliau tuh benar-benar detail gitu. Kita baca Bismillah aja tuh aku sampai semingguan baru bener. Gak gitu, Bismillah ada Bismillah, mi gitu lah pokoknya. Dan Masya Allah banget sama beliau, rahimahullah, semoga Allah selalu jaga. Dan dari beliau juga kayak ngerti gitu, oh Al-Quran tuh gak sekedar versinya tuh banyak loh konsepnya gitu, banyak loh lahjahnya gitu kan, banyak loh cara bacanya gitu. Dari sana tuh beliau alhamdulillah bisa berbagai, karena mungkin aku udah sana gitu ya. Kemudian kalau nggak salah tahsinnya aku selama ada kali 7 bulan, paling 8 bulan, 6 bulan. Pokoknya lebih Itu belajar tahsin doang. Kita nggak boleh ngafal. hampir setahun ya. Wow. Udah pesimis banget kan. Ya aku belajar tahsinnya segini lama, kayak anggapan gue ngapal, dalam hati Allah. Tapi ya dari situ kayak udahlah nikmatin aja gitu kan. Kadang setelah tahsin di belajar itu kan ada tesnya gitu kan, untuk bisa masuk ke jenjang hafal itu ada tes tahsinnya gitu kan. Jadi kita dikasih selebaran tulisan gitu Al-Quran dibaca gitu kan dengan tahsin yang benar itu tadi. Di situ ya alhamdulillah juga mungkin dengan izin Allah juga, karena emang udah ini kenapa sih gue nggak bisa dulu sampai benar-benar jadi orang drop karena Al-Quran pernah aku tuh. Cuma di satu huruf kenapa nggak bisa sih? Jadi overthinking ya. Iya gitu kayak ingat banget tuh huruf yang paling aku susah itu huruf shad sama huruf ain.
itu aku 2 bulan lebih gak lulus. Kalau udah lulus nih berarti udah teruji dong. Karena gak tau itu karena emang ada aku ya, beliau karena udah bersanad ya, jadi kayak patokannya ya sama sanad beliau gitu kan. Mungkin kalau misalnya aku sama guru yang lain tuh udah bisa katakan lulus gitu. Tapi kalau sama beliau, apa yang masih kayak gini, apa yang gimana, kayak jadi kayak ini yang bener gimana sih, Allah tuh gak ngerti. Ya alhamdulillah ketika disaksin, ya alhamdulillah dapat hasil pentas gitu kan, nggak tahu juga dari mana itu hasil, dari segala teori maupun praktik. Dari situ udah bisa ngafal, dari ngafal, nah pas ngafal itu sebenarnya nggak pengen dapet sadar beliau lagi, karena menurut aku kilang lah. Iya. Tapi ternyata dapat beliau lagi. Itu nggak tahu, mungkin Allah maksudnya pengen lihat baik sama aku gitu, tapi di satu sih ada banyak orang iri gitu kan, iya enak banget sama Ustazah gitu kan, dia masya Allah Taufik kalau ngafal, kalau membimbing ininya gitu kan. Terus aku, tapi karena aku tuh maksud aku pengen cepet selesai, bukan pengen belajar. Jadi kayak aduh sama dia pasti lama. Dan ternyata benar gitu kan, ketika sama beliau prosesnya nggak secepat yang dibayangkan, dan selalu dikasih target pokoknya sehari harus 5 halaman. Tapi lebih maksimal nggak sih, lebih mantap nggak sih? Maksudnya karena dari taksinya sama beliau. Iya, sebenarnya lebih mantap. Cuma karena aku dulu tuh mindsetnya aku pengen cepet selesai, bukan buat belajar. Jadi kayak berat gitu kan. Sama beliau tuh minimal 5 halaman setiap hari setoran, hafalan baru dan hafalan lama yang merojaahnya gitu 1 juz. Jadi ketika udah dapat 1 juz, ketika mau nyetor hafalan baru, kita harus ngulang dulu tuh 1 juz. Oh, berarti setiap kamu udah habis 1 juz itu murojaah ya? Oh, kayak apa sih namanya, simaan gitu ya? Simaan gitu kan. Apa namanya? Jadi intinya nggak boleh nambah hafalan kalau murojaah itu nggak lolos. Dan mungkin kalau murojaahnya yang sekedar menyambungkan 1 juz mah itu menurut aku masih agak alhamdulillah gitu. Masalah ini murojaah sambung ayat. Sambung ayat di sini dong. Wow. Sama kalau bisa gitu kayak sambung ayat, kan habis itu kadang mintanya ini di halaman mana gitu. Mikir lagi halaman berapa ya, itu di halaman mana. Jadi ya bagusnya beliau tuh kayak memancepkan otak final gitu loh, kayak oh gini ya gini. Sempet juga drop apa dalam artian karena kan di sana nggak, kukirain cuma ada ngafal doang gitu. Ya kan harus ada amanah yang lain gitu, ngajar, kemudian Ngajar juga? Iya, jadi gue tuh udah ngajar ibu-ibu dewasa, karena kan lembaga tersebut tidak hanya untuk santri ya, jadi bukan untuk umum juga gitu. Tapi sistemnya bukan kayak pengabdian masyarakat itu bukan? Enggak. Oh, jadi ada pengajaran buat ibu anak-anak gitu kan. Nah saya ngajar, jadi sebelum salah aku sih waktu itu ada disuruh kamu minatnya kemana gitu kan, disuruh jadi bagian keuangan atau apa gitu, atau ngajar atau jadi apa. Waktu itu aku nyoba semuanya, terima semuanya. Jadi ya alhamdulillah juga, tapi dari situ kayak belajar benar-benar manage waktu gitu kan, kayak gimana caranya jadi staf keuangan, gimana caranya keluar masuk barang gitu kan, jadi koperasi kan harus gitu kan, gimana catatannya gitu kan, terus juga kayak gimana ngatur waktu buat ngafal, gimana ngatur waktu buat ngajar, gimana waktu kayak ribet lah menurut aku, tapi karena juga mungkin bisa ya mungkin karena awal juga sih kayak gitu. Ya udah 1 tahun ternyata 1 tahun belum selesai tuh Mbak. Sebenarnya juga bingung kan antara udahin aja, karena emang tinggal dikit sih, tinggal 10 juz sisanya waktu itu. Karena yang pertama dapat 20 gitu. Tinggal 10 juz sisanya. Terus udah kuliah, karena kan juga dalam kuliah gitu kan. Tapi dari pihak keluarga, terus orang tua, aku menanggung gitu, sampai setengah-setengah. Tapi kan mau nambah setahun lagi, setahun itu ada lama sekali. Udah deh akhirnya konsultasi juga, kita cari kesana kemari kan, katanya udah diselesaikan aja. Ya udah deh, akhirnya tahun kedua baru bisa selesai di situ dengan ya alhamdulillah bisa sekali. Tapi ya keren banget, banyak kekurangan juga gitu, karena mungkin ada yang lebih spesifik dalam Quran. Karena menurut aku tuh, aku ingat banget kata, mungkin juga kenal kayak Haji Bahaudin dulu mengatakan, ngafal itu baik, tapi siapapun yang berkecimpung dalam Al-Quran itu pasti baik. Entah itu ngafal, baca, belajar, abata, ta'ja, hafal, dan sebagainya, ketika itu belajar apa sih baik. Jadi jangan berangkat sih, aduh gue harus, kalau mau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa jangan menuntut diri sendiri gitu kan. Kan banyak kasus, dan tanda kutip di baris bawah juga nggak semua orang menghafal Quran itu solehahnya atau solihnya itu tercap gitu, sesuai karakter. Iya, balik lagi sama implementasi ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar Al-Quran bisa ke beliau nih. Dan beliau juga punya lembaga belajar tahsin namanya, beta.id. Ini nanti aku cantumin di sini ya IG-nya.
Jadi kalau misalkan emang kalian mau belajar Al-Quran di lembaga beliau tuh insya Allah terjamin, sanatnya juga sudah terjamin, insya Allah berkah. Amin. Yuk gabung di kita. Jadi sponsor kan gue. Kalau dari Mbak sendiri kan sekarang alhamdulillah gitu ya, udah balik status tidak sendiri lagi. Menurut Mbak itu apakah ada perubahan dari diri Mbak atau ya biasa aja? Single dan taken itu nggak ada perubahan ya. Yang hanya berubah adalah statusnya aja gitu. Kalau misalkan kita pas dari singlenya kita punya beberapa goals gitu kan untuk kehidupan kita sendiri, ya lanjutin aja gitu. Kenapa harus tertahan ketika kita udah taken alias married gitu? Alhamdulillah dulu juga sebelum nikah itu udah punya penghidupan sendiri gitu kan, dalam artian nggak bergantung sama orang tua gitu kan. Gimana nih habis nikah? Biasanya kan cewek-cewek mandiri kok habis nikah ya sosokan gimana gitu ya. Gimana Sultan, gimana? Ya ini gue lah. Karena gini loh, prinsip sebenarnya mau orang menikah atau enggak itu kan punya prinsip ya, setiap orang tuh kan harus sih seperti itu. Namanya kita hidup ya, harus punya prinsip. Tapi kalau misalkan prinsip kita sendiri, kita walaupun udah nikah tetap dengan prinsip yang sebelum nikah juga. Jadi tetap kita pada pendirian itu, kayak misalkan gitu, tetap punya penghasilan sendiri, terus tetap melakukan goals yang pas single itu belum kita capai gitu. Jangan kayak goals yang misalkan mau S2, mau ngebangun perusahaan sendiri kayak gitu kan, prinsipnya tetap harus jalanin gitu walaupun emang udah nikah. Jadi itu nggak akan, jadi aku juga orangnya nggak bakal kayak pengen di rumah, pengen leha-leha, pengen kayak ya udah nerima duit suami aja kayak gitu. Itu balik lagi ke prinsip ya. Jadi tetap mau mendirikan perusahaan sendiri kayak gitu, menjadi orang yang mandiri gitu walaupun mandi sendiri. Ya gosok kulit sendiri. Ya walaupun udah ada pasangan. Iya, walaupun udah ada suami gitu tuh ya. Kalau dibilang suami aku mampu banget gitu buat ngehidupin aku jadi pengangguran juga mampu banget. Cuma kan prinsip, dari prinsip gitu. Kan lu sudah kayak gitu. Berarti prinsip dalam diri Mbak dari dulu sampai sekarang nggak pernah diubah itu? Ya itu Nggak bergantung sama orang lain. ya, tidak bergantung sama orang lain walaupun udah nikah. Apapun itu, jangan bergantung sama orang lain. Yaps. Acara Aku udah habis loh. belum guys, tapi lihat nih, pasti bakal habis sekali sih. Jadi tadi tuh kita kesepakatannya adalah kita bakal ngobrol selama minuman ini masih ada. Tapi kalau habis. minuman udah habis, kita akan Selesai. mengakhiri obrolan kita. Oke, jadi jangan lupa daftar Belajar vaksin. Dan juga kita tunggu informasi Bu Bos kita tercinta. Informasi apa? Lowongan kerja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, amin. Amin. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa kita sharing. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau kita kadang ngalor ngidul. Coba komen di bawah, kita harus bahas apa lagi, harus sharing apa lagi. Oke, oke deh kalau gitu cukup sekian dan terima kasih. Bye.